Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi dari awal. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku takut, aku karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang sekali lagi katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya,
kepada tujuan. Kau bikin hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan. Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan berlari kepada tujuan. Kau Tuhan yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan. Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Sekali lagi katakan, rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Oh, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik, Kau yang termulia. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Lebih mulia, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segalanya. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan
rindu selalu, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan saya katakan ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hati. Sekali lagi katakan menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Tuhan, kembali ketika kami ada di hadapan-Mu, kami percaya Engkau menampakkan diri bagi kami, menyatakan diri-Mu bagi kami, berfirman bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Akhirkan kami dengan segala perkataan-perkataan-Mu Tuhan pagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik semua. Shalom. Haleluya. Selamat pagi semua. Sudah cukup jelaskah? Shalom. Boleh cek suaranya. Salam. Shalom. Shalom. Shalom Julita. Shalom Cika. Yang di radio, shalom. Siapa yang di radio ini? Oke. Semua sehat? Shalom semua, sehatkah? Puji Tuhan, sehat. Ya, shalom. Semuanya sehat. Terima kasih. Sehat ya semua. Haleluya. Ada yang mau cerita? Udah jam 5 ya. Ada yang mau cerita? Kalau nggak ada, saya langsung. Aman semua? Nggak ada yang mau cerita pagi ini? Nggak ada yang mau share? Kalau nggak ada, saya langsung 1, 2, 3. Oke, baik ya. Nah, saudara, ada kemarin pertanyaannya. Oh, Pak, Nansernya nggak muncul pula ya. Karena dia yang bertanya, tapi pribadi ke saya kemarin ya. Oke, saya baca aja pertanyaannya ya. Karena saya sudah janji kemarin. Jawab ya. Bentar ya. Mana kemarin? Oke. Ada yang mau saya tanya, Pak? Ini yang kemarin ya, waktu habis ibadah. Waktu ibadah. Jam 12.13. Berarti sudah selesai ibadah dia tanya ya. Berarti dia ngikut semua khotbahnya ya. Pak Nanser. Ada yang mau saya tanya, Pak. Tadi waktu bawa firman ada dibicarakan masa Tuhan Yesus. Yang saya ceritakan, Yahweh, Taurat, Tuhan Yesus zaman kasih karunia, ya. Dan sekarang itu zaman kerajaan itu zaman di mana dia dulu yang dikatakan nanti akan diberikan nama yang baru katanya ya. Yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Nah, sekarang Tuhan yang Maha Kuasa katanya ya. Belum begitu jelas maksudnya dihubungkan dengan saat kita berdoa, doa akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, kita kan sedang memasuki satu ini ya,
satu pemahaman yang baru, satu zaman yang baru. Ya, dulu juga saudara ketika sebetulnya di zaman murid-murid Tuhan itu mereka nggak terbiasa sebelumnya dengan sebutan nama Tuhan Yesus ya. Tidak terbiasa sebetulnya. Dan sebetulnya memang kalau kita lihat di dalam Alkitab pun itu nama Tuhan itu gitu, itu sebetulnya jadi saudara penulisan daripada kata Tuhan di depan Yesus gitu. Kalau kita mau ini, itu sebetulnya ada hal yang perubahan yang terjadi gitu ketika terjadi konsili Nisea itu ya. Sehingga mereka juga menyebutkan bahwa nama seluruh daripada Allah itu yaitu Yesus gitu. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu nama Yesus gitu. Jadi seolah-olah namanya itu gitu ya secara keseluruhan. Ya. Tetapi itu sebetulnya pembawa zaman. Nah, cuman sekarang ini kan dengan istilah Tuhan yang Maha Kuasa gitu, memang saudara kita mesti agak lebih ini ya apa namanya, lebih berhati-hati karena memang masalah ini sensitif saudara, ya sangat sensitif sekali gitu. Karena memang kalau nanti kita bicarakan nanti langsung orang ketika orang dengarkan konotasinya langsung negatif. Padahal semua intinya kan samanya. Saudara, di kalangan orang apa ya agama yang lain yang paling dekat dengan kita itu kan Muslim ya. Itu ketika kita sebut Allah itu sama dengan Tuhan Yesus itu mereka nggak akan terima, gitu. Sulit menerimanya, gitu ya. Jadi istilahnya lebih mudah kita menyebut Allah daripada mereka menyebut Tuhan Yesus gitu. Tuhan yang kita samakan dengan Tuhan kita gitu. Itu mereka nggak terima gitu karena mereka punya ajaran di mana semua di luar Muslim itu adalah kafir gitu loh. Jadi ada yang sampai seperti itu memang. Itulah sebetulnya yang kita sebut itu fanatisme gitu. Jadi di Kristen juga demikian. Banyak orang yang sulit untuk mengucapkan sebetulnya bahasa-bahasa yang ke Arab-Araban gitu ya. Kayak assalamualaikum gitu misalnya. Itu sulit untuk padahal itu kan sama artinya dengan shalom gitu. Ya. Nah, jadi saudara sama dengan yang sekarang ketika misalnya nanti kita sebut gitu ya Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Itu kan itulah memang apa ya apa namanya ya kekakuan daripada manusia itu sendiri gitu. Ya, dalam kepercayaan ketika misalnya dikatakan masalah Alkitab dengan firman Tuhan yang Maha Kuasa itu juga itu kan kita sulit sekali untuk tidak membaca Alkitab gitu. Atau di sisi lain kalau dibilang Alkitab telah menghalangi gitu, itu akan langsung apa ya? Itu akan langsung orang yang fanatisme Alkitab itu karena memang sudah doktrinnya itu kuat sekali sudah. Tahu nggak kuatnya itu di mana? Karena itu sudah berurat berakar gitu. Pokoknya harus baca Alkitab. Bahkan harus berulang-ulang bacanya gitu. Padahal itu sama saja dengan orang Yahudi yang baca kitab Taurat gitu.
membuat mereka itu jadi keras kepala juga. Gitu. Sama dengan orang Kristen juga begitu. Jadi itulah sebetulnya pekerjaan daripada si jahat yang membuat orang itu tidak bisa move on ke Tuhan yang sebenarnya. Jadi pengajaran yang turun-temurun itu, saudara, yang justru menghalangi orang bisa menerima pekerjaan yang terbarukan dari Tuhan. Jadi sebetulnya ketika saya sebut dalam nama Yesus kembali itu kan sebetulnya di satu sisi kita masih terbiasa. Ya kan, apalagi umum seperti itu kan. Lalu seperti itu kan kalau kita dalam hal ini sudah tiap pagi, kita mulai bisa mengerti. Dan sebetulnya saya pun ketika mulai mencoba mengutip sekarang ya, kita akan terbiasa nanti membaca ayat-ayat dari firman Tuhan ini gitu. Ya. Karena memang firman Tuhan yang Maha Kuasa ini memang itu sangat di ini ya. Itu langsung kalau saudara lihat di YouTube ya, itu memang langsung diblok gitu sebetulnya oleh ahli-ahli Taurat ya. Karena memang kesakralan daripada Alkitab itu gitu. Ya, jadi ketika ada hal-hal yang lain gitu yang memang benar-benar diucapkan oleh Tuhan itu sendiri, itu jadi tidak bisa diterima. Padahal itu mereka berulang kali, saudara, itu coba jelaskan sama sebetulnya gitu. Jadi yang paling memang bermasalah di gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu, yang paling memang itu ini adalah ketika inkarnasi Tuhan itu dalam perempuan, Tuhan sudah datang itu loh. Itu memang sangat sulit diterima gitu. Jadi walaupun sudah dijelaskan gitu, dijelaskan di situ tentang kenapa itu, nah yang ranah seperti itu skip. Nggak usah terlalu diinikan gitu, karena nanti membuat kita nggak bisa menerima yang lain. Padahal sebetulnya ada banyak hal, saudara, di cara mengungkapkan perkataan-perkataannya dalam firman Tuhan ini. Itu berbeda sekali memang. Alkitab itu boleh dikatakan itu tidak praktis. Praktisnya itu, tahu ya, praktis itu tidak perlu diinterpretasi gitu. Kalau praktis gitu. Kan Alkitab itu sering kan semua itu kan diinterpretasikan banyak kan ya. Karena kan namanya khotbah harus disesuaikan, ada dalam Alkitab enggak. Jadi seolah-olah Tuhan itu berbicara, kalau misalnya seorang pengkhotbah kan, mari sekarang berfirmanlah ya Tuhan. Pastikan kan dia ngomong sekarang, silahkan Tuhan engkau berbicara, kan itu kan sudah terbiasa ya. Para hamba-hamba Tuhan kan kalau khotbah kan sudah terbiasa dengan narasi seperti itu kan. Mari kita dengarkan firman Tuhan katanya. Yang dimaksud itu adalah mengutip ayat-ayat dalam Alkitab kan. Lalu coba diterangkan. Atau pokoknya selalu kalau dia mengatakan mendengar suara Tuhan, itu pasti selalu dihubungkan dengan Alkitab, tertulis di sini gitu. Ada tertulis gitu. Karena memang modelnya seperti itu gitu. Padahal saudara, kalau kita perhatikan berikutnya saudara,
Jadi memang para rasul-rasul itu kalau kita perhatikan, jadi mereka itu kebanyakan itu adalah pemahaman mereka tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sebetulnya justru nabi-nabi perjanjian lama lah yang mengucapkan perkataan Tuhan langsung. Demikianlah firman Tuhan. Di perjanjian baru sebetulnya mereka itu justru seperti Paulus misalnya. Kan sering sekali kita temukan ini Tuhan, bukan aku gitu. Sering sekali pemahamannya itu khususnya misalnya tentang ini kenapa ya? Kenapa suaranya kok kayak tinggi? Ya kayak bunyi high gitu. Cek satu. Mic-nya itu ya terlalu itu tadi. Nah, saudara, ketika saya menerangkan ini, saudara, saya percaya saudara kalau kita itu tenang, kalau saudara sudah mulai, kan sekarang ini kan sudah waktunya kita itu Tuhan itu berterus terang loh, ya. Tidak lagi gini loh, tidak. Jadi Tuhan itu tidak apa ya? Di masa sekarang kita ini harusnya kita mempercayai Tuhan yang menganggap kita ini sudah dewasa. Dewasa dalam arti begini. Karena di depan kita ini, saudara, dengan kita melihat yang sedang terjadi, bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah di depan mata kita gitu. Istilahnya, biarkanlah Tuhan itu bebas berbicara kepada kita. Gitu. Ngerti ya maksudnya ya bebas itu ya. Jadi izinkanlah dia itu kemahakuasaannya, kemahahikmatannya, kemahapengetahuannya. Izinkanlah dia itu menerangkan kepada kita dan dengan pemikiran kita dia sanggup menjelaskan dirinya sendiri gitu. Kan dia maha kuasa ya. Amin. Dia kan bukan manusia seperti kita gitu ya. Dia itu pemikiran dia pastilah dia lebih dari segalanya dari manusia. Karena manusia itu ciptaan. Kita harus apa ya? Mengikuti Tuhan yang demikian gitu. Bukan yang terbelakang gitu. Bukan yang kuno gitu. Ya. Nah, jadi saudara dengan seperti ini maka kita ini akan memiliki kemerdekaan gitu. Kebebasan gitu. Ya, dengan segala kesabaran dan ketekunannya di dalam kita gitu. Jadi akan banyak kita mengalami begini. Saudara, para pengkhotbah itu tahukah saudara? Ada banyak hal yang mereka pelajari sebetulnya sudah ada question mark di dalam mereka. Dari kepercayaan yang selama ini dianut oleh orang percaya gitu. Sudah ada hal yang sebetulnya lebih gitu, yang esensi gitu. Tapi mereka tidak pernah berani bicara. Karena apa? Takut terjadi chaos gitu. Jadi sama seperti ketika para ulama itu ya. Itu sebetulnya mereka banyak sekali tahu hal-hal yang esensi tentang kepercayaan kepada Tuhan. Sehingga mereka mulai dikatakan moderat gitu ya.
Tapi demi menjaga itu, itulah manusia, saudara. Mereka takut terjadi kekacauan daripada kepercayaan yang selama ini sudah terbangun. Apalagi misalnya yang baru-baru ini ketika diucapkan itu ya, dia salah bicara, saudara. Kenapa dia pakai istilah itu? Gitu. Padahal sebetulnya memang secara umum itu kan sudah mengganggu gitu kan. Mengganggu dalam arti kalau satu yang kalau hanya satu masjid saja gitu, memang ya nggak apa-apa gitu. Tapi ini saudara itu ada memang kadang di satu komplek itu wah itu memang kayak dikerumuni gitu loh. Jadi sekali bunyi, wah suaranya kencang lagi, habis lah. Cuman ketika dibilang polusi, itu sudah menyentuh menyentuh. Jadi kayaknya orang itu langsung, ini kayak menghujat Tuhan ini gitu loh. Jadi di situ sebetulnya ya. Jadi sebetulnya disitulah kita melihat sehingga tidak pernah terjadi kemajuan yang signifikan dalam gereja. Jadi sudahlah, yang namanya jemaat itu nggak dia akan pikirkan itu tentang bagi mereka, bagi jemaat itu yang penting tenang, mereka makan, mereka bisa diberkati sambil mereka itu menyembah Tuhan. Jadi jangan buat bingung jemaat ini gitu loh. Nah, di situ sekarang kita yang sedang dibawa gitu ya. Nah, jadi saudara kita semua di sini, saudara yang sudah mendengar setiap hari itu, izinkanlah Tuhan membawa kita gitu. Saudara, walaupun memang saya ini secara secara pribadi memang dibawa Tuhan gitu ya. Banyak baca buku dari dulu gitu ya. Sehingga mengerti apa yang saya bicarakan gitu ya. Nah, tetapi saudara, bukan saya saudara ya, bukan hikmat saya. Jadi di sini saudara, Tuhan itu sendiri yang membawa kita kepada situasi ini, gitu, maksud saya. Tuhan sendiri yang membawa kita, bukan saya. Bukan juga usaha saya misalnya, dengan membawa kita ke gereja Tuhan yang Maha Kuasa Firman yang ada di dalamnya gitu. Bukan, tapi Tuhan yang bawa kita gitu. Jadi kalau Tuhan yang membawa, Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau saya tanya, apakah saudara percaya? Harusnya dari hati nurani saudara kan akan bilang, dari hati saudara yang paling dalam, ya, saya percaya. Tapi kadang ada keraguan sedikit gitu, karena ini adalah pemahaman yang baru. Kita seolah-olah sama seperti pertama kali ketika pengikut Tuhan, itu mereka itu harus dikeluarkan dari bait suci, saudara. Ketika mereka mulai dianiaya, saudara, itu mereka itu jadi kayak penganut sekte yang lain. Dan itu cukup
cukup ini saudara, cukup harga yang harus mereka bayar ketika mereka mengikuti itu saudara, itu cukup tinggi, yaitu nyawa mereka. Makanya saudara, firman Tuhan bilang, jangan kamu pikir, jangan sangka, aku datang bawa damai, aku datang bawa pedang katanya. Jadi sebetulnya maksudnya, makanya saudara ketika kita awal-awal itu saudara ingat, kan dia bilang kan terjadi pemisahan. Tuhan datang bawa pedang, dia pisahkan. Bahkan pada waktu itu saudara kan dengar sendiri bagaimana dari perkataan saya sendiri. Itu pun karena kepolosan saya menangkap perkataan itu, saudara. Sehingga kan saudara lihat kan, sehingga ada orang yang menyangka saya itu bermasalah dengan istri saya. Gitu. Dan memang pada waktu itu, saudara, saya jujur, firman itu benar-benar, saya nggak tahu, saudara, memang pemikirannya seperti itu. Membuat saya memang kayak mau lari gitu. Nah, saya ceritakan ini sekarang bisa dengan bebas, enak gitu ceritakannya, karena sudah kita lewati masanya. Ternyata maksud esensi Tuhan bukanlah itu. Bukan supaya saya terpisah dari yang lain, dari jemaat. Bukan. Tapi supaya Tuhan itu bisa mengerjakan sesuatu di dalam hati saya. Gitu. Di dalam hati kita yang dipisahkan itu. Supaya tidak terjadi kekacauan. Dipisahkan lah gitu. Kita dari orang-orang yang tak punya pemahaman. Makanya ketika dulu ini ya, karena pada waktu itu saudara, ketika Pak Andreas bilang begini tentang yang masalah pengajaran kasih karunia hyper grace itu, dia sangat tegas gitu dan dia cerita bagaimana ya salah satu orang yang paling dekat dengan dia di kota yang lain gitu, ketika keluar gitu dari RTM gitu, Pak Andreas sendiri curhat ke saya bilang bagaimana apa ya, hatinya itu merasa dihianati. Apalagi dengan mengambil murid-murid dari RTM malah gitu kan. Yang dianggap dia sudah kayak jadi wakilnya kan. Nah, jadi hal itu tersimpan di dalam saya. Oh, guru saya bilang pengajaran itu jadi istilahnya kalau ada cut. Kira-kira begitulah pemahaman saya. Jadi itu mengacaukan. Makanya ketika ada teman kita yang jadi dia lagi bernyala-nyala di hyper grace itu, anak rohaninya Bu Rahel ya. Nah, jadi ketika dia terus gitu langsung saya cut gitu. Boom. Gitu. Karena saya ingat perkataan Pak Andreas gitu. Jadi dia cukup boleh bilang itu sangat terluka dengan saya kan gitu. Tapi entah kenapa saya ngambil keputusan. Tapi benar-benar dalam hati saya satu prinsip begini. Kalau kamu benar-benar ini dari Tuhan, kamu akan ngerti. Kamu udah akan istilahnya punya sampai misalnya kamu akan diajari oleh Tuhan. Itu prinsip saya. Jadi ketika dia secara pribadi chat saya dengan mungkin kata-kata yang cukup ini gitu ya, saya tenang saja. Oh ternyata kamu begitu ya, ketahuannya. Apanya yang ketahuan saya bilang. Saya apa adanya begini. Saya mengasihi Tuhan dan apa yang saya ambil itu
Memang harus saya ambil seperti itu. Gitu. Nah, saudara, disitulah sebetulnya cara Tuhan. Tuhan yang berdaulat loh atas kita. Selama ini, saudara, Tuhan itu di luar. Selama ini Tuhan itu tidak ikut campur. Makanya dikatakan dia berdiri di muka pintu. Jadi sampai sekarang orang yang masih mengatakan menanti-nantikan Tuhan, Tuhan itu di luar. Itulah bedanya. Jadi kita yang sudah mengatakan silahkan Tuhan, kita yang sudah katakan kita makan sama-sama dengan Dia. Tahukah saudara? Secara kenyataan Tuhan itu sudah di dalam. Memang kita masih dalam satu tahap belajar. Ada hal-hal memang ketika Tuhan itu mau runtuhkan kita, mau taklukkan kita, dibutuhkan kerjasama kita. Ini sama seperti pemahaman Pak Nanser bilang begitu, berarti begini. Oh, berarti Pak Nanser itu sebetulnya sudah mulai ditaklukkan. Istilahnya gini, beliau bisa mulai menerima. Tapi kenapa ya Pak Parlin masih ngomong seperti itu? Kira-kira begitu. Apa maksudnya? Apa memang harus begitu? Nah, itulah sebetulnya dari dari pertanyaan itu gitu. Padahal saudara, saya pun sedang belajar juga. Misalnya saudara, kemarin kan saya sudah umumkan sama saudara. Saya akan pergi. Gitu kan? Ke undangan itu gitu kan. Saya memang dalam hati itu begini saudara. Saya dalam hati karena dalam hati saya, apakah memang ini cara Tuhan supaya Tuhan itu memulihkan beliau gitu. Dan saya dalam hati saya begini. Jadi sebetulnya saya ini paling nggak suka pergi kondangan gitu. Nggak suka gitu. Benar-benar nggak suka. Gitu. Kecuali kalau orang paling dekat apa gitu baru mungkin oke lah gitu. Ya. Nah, kadang-kadang keluarga aja saya nggak pergi gitu. Ya. Jadi, tapi saudara dalam hal ini, jadi ketika kemarin itu diundang ini secara bersama-sama mungkin ya saya nggak datang gitu. Tapi ketika diundang secara pribadi, itu bagi saya begini. Saya hanya mempermasalahkan Tuhan menyuruh saya pergi, menginginkan saya pergi, itu kan satu hal ini ya, di mana ketaatan kita kepada Tuhan atau bukan gitu. Kan kita sudah terus belajar ya. Nah, jadi tapi ketika saya tanya gitu kan, saya sengaja tidak menanya teman-teman misalnya seperti Pak Twin, seperti Pak Michel atau yang ini gitu ya. Karena saya tahu jawabannya pasti ya mungkin ya silahkanlah gitu kan, lebih menyilahkan gitu. Jadi ketika saya tanya Pak Tian kemarin, Pak Yeye juga gitu, itu
Jawabannya itu bagi saya renungkan gini, jadi dari ini mereka, sampai kemarin juga Pak Denny ya, kami ke tempat Pak Denny ya, di Tiban ini. Itu jawabannya semuanya, kalau boleh sih jangan. Semuanya, nggak ada satupun yang ini. Tapi tetap, ya itu keputusan Bapak. Gitu. Cuman dari cara mereka bicara itu ya, nah, saya begini. Oh, iya ya. Nah, jadi saudara, saya kembali tanya kepada Tuhan. Memang kan nggak ada untung ruginya gitu. Apa sih? Jadi kira-kira seperti itulah kita itu mulai dibawa gitu ke dalam satu hal kedewasaan gitu. Jadi saudara, Tuhan membuat kita masuk dalam keadaan ini saudara. Kalau mungkin orang lain mendengarkan kita, mereka itu akan apa ya? Mungkin bisa mencibir kita gitu. Tuhan sudah datang, di mana Tuhan? Tuhan berinkarnasi. Tuhan ada di antara kita. Di mana Tuhan itu? Oh, berarti ini yang sering ngomong. Pak Parlin yang sering ngomong. Oh, berarti Tuhan itu Pak Parlin misalnya gitu. Kan orang bisa menganggap begitu. Apalagi misalnya saya bicara begini. Tuhan katakan begini misalnya. Saudara, di zaman para rasul, mereka nggak berani loh ngomong seperti itu. Kan orang akan bilang, apakah Parlin lebih daripada Rasul Paulus? Lebih dari Rasul Petrus? Apakah keadaan kita ini mana? Apa buktinya? Karena pemahaman orang masih Tuhan itu melakukan mujizat. Ketika kita nggak pernah lagi berbicara mengenai mujizat, orang-orang dari kalangan mujizat itu akan mencari-cari kesalahan. Oh, kalau Tuhan datang itu dia akan buat mujizat yang lebih besar, kira-kira begitu. Oh, dia nggak berbicara mengenai mujizat lagi. Itu nggak betul. Bisa pemikirannya seperti itu, saudara. Ya, jadi saudara, disinilah saudara, ketika dia sedang membawa kita ke satu zaman yang baru ini, saudara, kita dalam pelajaran ini mengenai dia, bukan kita. Dan untuk kita boleh berjalan terus ini, saudara, ini adalah kerjasama kita, kerendahan hati kita untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja. Kita kan lolos nih dari satu pengalaman sekarang. Pengalaman tentang masalah pemilihan kemarin, masalah divaksin atau tidak divaksin. Kita sudah lolos. Dan sekarang hati kita, sekarang walaupun orang sudah divaksin sekalipun, sekarang apakah orang itu mau benar-benar kembali kepada Tuhan? Tak peduli masa lalu, kata Tuhan. Padahal saudara, waktu strikely, saudara, saya kan sangat strikely kan bilang kan,
Sekalipun di penjara, saya pilih gitu. Saya tarik anak-anak saya tarik anak-anak saya. Itu strictly. Saya dapat seperti itu. Nggak peduli. Karena memang saya dapatnya begitu dalam hati saya gitu loh. Dan yang lain juga banyak yang begitu kan. Dan sekarang saudara, orang itu mulai banyak sadar. Sudah ketiga, tetap juga kena. Apalagi sudah dicanangkan yang keempat. Karena narasinya yang ketiga ini tahan 3 bulan saja. Berarti tiap 3 bulan lagi nanti. Lalu mulai sekarang ceritanya. Orang yang divaksin pun kena juga. Jadi apa bedanya? Apalagi mulai diberitakan dengan berani. Orang yang menerima ternyata banyak ada mulai bermunculan ya. Orang-orang yang mengalami efek samping. Lalu mulailah begini saudara. Bagaimana nanti kalau keempat? Yang ketiga sudah menolak. Yang keempat. Karena gini saudara. Ketakutan itu. Kalau ketakutan terhadap kematian. Kalau tidak sejak awal. Orang rela kehilangan nyawa. Maka berikutnya akan sulit dia kalahkan itu. Akan sulit. Apakah bisa? Bisa keluar dari situ. Bisa. Tapi orang itu harus benar-benar bertobat. Bertobat ini begini. Percayakah kamu bahwa Tuhan ada dalam kamu? Percayakah kamu Tuhan itu tepat menolong engkau di saat paling genting sekalipun? Percayakah engkau ketika diperhadapkan pedang di hadapanmu, sakit penyakit di hadapanmu, bahkan dipaksakan racun ke dalam tubuhmu? Percayakah engkau Tuhan bisa menyelamatkan engkau? Lawan kita kan pikiran kita, logika kita. Itu kan lawannya manusia. Jadi setiap orang harus sampai di situ. Itu namanya pintu rela kehilangan nyawa. Itu pintu masuknya. Kan untuk kita masuk ke dalam kekekalan kan, seperti gambaran orang kan, harus mengalami kematian. Lah orang takut mengalami kematian. Macam mana dia mau masuk kekekalan? Macam mana dia ngerti kekekalan? Jadi orang harus menunggu terus, saudara. Sampai kapan mereka tunggu Tuhan? Sampai matilah. Barulah ketemu Tuhan. Sia-sia kan? Jadi selama sisa hidup sampai 70 tahun, apa yang kita pelajari? Masa kita mencari kehidupan untuk dunia ini lagi? Bukankah kasihan sekali, saudara? Kalau selama ini hati kita belum teralihkan kepada Tuhan. Kita masih takut kehilangan uang kita, kehilangan makanan kita, kehilangan pekerjaan kita. Jadi selama ini kita percaya kepada siapa dong? Kan itu sekarang yang sedang diuji sama Tuhan, kan? Jadi mereka yang mengatakan, oh ini
Oh, kita ngikutin aturan pemerintah, tunduk kepada pemerintah. Oke. Tetapi yang di atas pemerintah itu sedang ada di hadapanmu sekarang. Coba cek. Kepercayaanmu itu, bilang kepada orang yang seperti itu gitu. Benar nggak kamu percaya kepadaku? Yang bilang tunduk kepada pemerintah itu siapa? Apakah itu perkataan Tuhan? Itu perkataan Tuhan untuk siapa? Itu perkataan Tuhan zaman mana? Itu perkataan Tuhan dalam kondisi apa? Itu perkataan 2000 tahun yang lalu. Dan sebetulnya itu nasihat daripada Rasul. Itu nasihat, itu lebih daripada nasihat. Harus tunduk kepada tuanmu yang yang ganas sekalipun katanya. Tetapi saudara, ada waktunya Yusuf itu dikeluarkan dari penjara. Itulah saudara sekarang masanya Tuhan mengeluarkan kita. Dari keadaan di mana kita itu nggak bisa tampil. Kita takut dengan mayoritas. Kita sedang dibawa keluar gitu loh. Kita sedang ditempatkan di atas gunungnya Tuhan. Kita sedang dirampas ke tahtanya Dia. Cuman kita selalu kalah dengan apa? Mayoritas. Pendeta besar nggak ngomong seperti itu. Emang siapa Parlin misalnya gitu. Emang dia lebih dari pendeta-pendeta yang banyak gelarnya itu, yang sudah punya banyak pengalaman itu. Lebihnya apa dia? Itu selalu demikian, saudara. Itulah yang membuat kita itu tidak bisa mengalami kemahakuasaan Tuhan. Karena kemahakuasaan Tuhan itu tersembunyi. Tetapi apabila sudah waktunya dan kita sedang ada di waktunya, di depan, makanya saudara, kenapa saya sering cerita kepada saudara tentang keadaan yang sedang terjadi? Itu kan cara Tuhan juga membawa. Karena kan kalau Tuhan mau bicara, itu kan dia pakai orang. Toh. Saya lanjutkan yang kemarin dulu ya, supaya saudara ngerti apa yang saya katakan. Oke. Nah, dia katakan, kan kemarin terakhir saya bacakan ini, perkataan terakhir ya. Alangkah baik memberikan contoh sebagai rujukan untuk engkau semua, sehingga engkau dapat belajar darinya. Sebetulnya darinya itu bukan titik. Saya berhenti kemarin di sini, tapi ternyata itu titik 2. Dari siapa? Lihat ya. Saat menyebut Paulus, engkau semua akan memikirkan riwayat hidupnya dan beberapa kisah tentang dirinya yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa keluar perkataan ini, saudara? Kok nge-lag ya? Oh, apa yang nge-lag ini? Kamera saya ya? Bentar ya.
Eh? Oke, cek satu. Oke, baik. Kenapa saudara perkataan ini seperti ini? Karena begini saudara. Jadi tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu khususnya yang perjanjian baru itu tidak ada pernah yang berani menceritakan. Karena juga mungkin literaturnya tidak ada. Jadi orang belajar Alkitab itu tahu nggak saudara? Mereka itu belajar juga literatur gitu. Belajar juga cerita-cerita, rumor-rumor. Tentang si ini begini dulu hidupnya di zaman itu. Itu cara mereka belajar Alkitab itu seperti itu. Yang sampai gelarnya doktor S3 sampai itu belajarnya itu begitu. Belajar bahasa aslinya. Itu belajar bagaimana ungkapan-ungkapan pada waktu itu zamannya begini, kejadiannya begini. Itu mereka paling sepantar itu belajarnya, setinggi-tingginya belajar. Mereka belajar sejarah. Mereka tidak pernah punya pengalaman bagaimana Tuhan itu sendiri menceritakan, ngomong, ini loh kejadiannya. Mereka tidak berani, nggak punya keberanian mempersilahkan Tuhan bicara dengan keadaan tenang, seperti ini bicaranya ya. Mereka nggak punya iman seperti itu. Karena hanya Tuhan yang bisa ngerjakan seperti ini. Jadi saudara, tahukah saudara, cara Tuhan memakai nabi-nabi. Nabi-nabi itu benar-benar saudara ketika Tuhan mau pakai mereka. Itu benar-benar si nabi itu benar-benar dia itu harus benar-benar ditaklukkan gitu. Jadi kalau dia itu kayak masih ngelawan gitu, itu maka si nabi ini nggak layak untuk nabinya Tuhan. Karena dia punya banyak ide gitu. Jadi sama seperti sekarang ini saudara. Untuk Tuhan mulai boleh berbicara dengan bebas melalui seseorang saudara. Maka orang itu benar-benar harus banyak mengalami penaklukan dari Tuhan sehingga orang ini bisa dipakai untuk menampilkan Tuhan itu gitu. Jadi saudara, kenapa saya bisa berani mempercayai seperti ini saudara? Itu karena setiap hari memang itu ada hal yang sedang Tuhan taklukkan dalam diri saya yang coba saya ceritakan kepada saudara. Sekaligus Tuhan itu bicara sendiri melalui perkataan ini, saudara. Kenapa saya bisa berani seperti ini bicara? Karena saya tahu sendiri bagaimana dia menaklukkan saya. Gitu. Nah, ini satu penemuan, saudara. Dan saudara sendiri pasti nanti akan mengalami, oh dulu seperti ini. Saudara nggak menemukan, Paulus nggak cerita sama saudara kayak gini. Petrus nggak cerita. Siapapun nggak cerita. Alkitab nggak bisa cerita. Nggak ada penjelasan seperti ini di Alkitab. Tuhan itu yang hidup di antara kita. Nggak ada orang yang cerita. Nggak ada saudara yang kita tahu. Satu pengalaman yang bisa kita buat sebagai acuan. Nggak ada. Karena Tuhan bekerja dengan cara yang baru. Cara yang lama selalu begini, saudara. Terjadi lawatan. Oh, orang mengalami apa, mengalami mujizat, bla 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 gitu. Itu mereka bilang Tuhan ada di sini. Tetapi, saudara, sejarah menceritakan
semua lawatan selalu bersifat terjadi kemunduran, bahkan terjadi kemunduran yang sangat fatal di mana-mana. Nah, itulah juga yang saya pelajari dan sebetulnya diselidiki oleh para orang-orang yang meneliti sejarah kebangunan rohani. Tapi mereka tidak mengalami pekerjaan yang terbarukan ini, saudara, karena mereka tetap bagi mereka itu misteri. Karena apa? Mereka tetap pola pikirnya itu loh yang masih tetap di yang lama. Itulah halangannya sebetulnya. Ya. Nah, jadi saudara, lihat ya. Lalu dia menjelaskan begini. Ini nggak ada di literatur atau apapun, itu nggak ada ini, saudara. Yang Tuhan katakan ini. Dia diajari oleh orang tuanya sejak usia muda dan menerima hidupku. Dan sebagai hasil dari predestinasiku, dia memiliki kualitas yang kubutuhkan. Nah, di literatur manapun ini tidak ada. Mau mereka lihat dari sejarah apapun, itu tidak ada. Itulah yang sering saya katakan kepada saudara ketika misalnya saya ceritakan tentang Pak Andreas, saya ceritakan tentang ini gitu ya. Tahukah saudara, kalau pikiran saya masih dikuasai oleh ahli-ahli teologi itu gitu. Kalau saya masih tunduk kepada Paulus, kalau saya masih muridnya Pak Andreas, kita nggak dikeluarkan dari RTM, saya tidak akan pernah berani bicara seperti ini. Seperti yang kemarin, nggak akan pernah bisa. Dan tahukah saudara, mungkinkah saya salah? Mungkin. Tetapi untuk memasuki bagaimana Tuhan itu bicara apa adanya, harus lewat perjalanan ini. Pintu masuk. Untuk saudara bisa melihat penampakan Tuhan yang asli, saudara harus lewat yang namanya pintu masuk ini. Kita ditaklukkan. Ini yang ditaklukkan. Gagasan, pemahaman, pikiran yang lama, pola yang lama. Itu yang sedang ditaklukkan. Dan tahukah saudara, begitu saudara terbiasa dan bisa masuk pintu masuk ini, saudara sedang masuk ke dunia yang lain. Kira-kira seperti itulah dunia virtual itu, saudara. Seperti itu contohnya. Tapi mereka harus pakai yang namanya alat. Makanya nantinya gak pakai alat lagi. Tapi semua ini akan itu digulung juga semua nantinya. Jadi Allah itu ada di mana-mana, bukan karena teknologi. Allah itu memang ada di mana-mana dan memang ada di mana-mana. Dan tahukah saudara, alam semesta itu pun, jadi saudara bisa bergerak seluruh alam semesta ini karena engkau tinggal di dalam Allah. Dan Tuhan tidak merasa khawatir menyatakan rahasia ini karena Dia sudah membangun fondasi bangunan-bangunan ini. Dia sudah terbangun, dia nggak akan khawatir akan terjadi lagi pemberontakan seperti Lucifer. Tidak. Karena esensinya Tuhan itu makin lama, saudara. Karena kita sudah terjebak, kita makan dia setiap hari. Disitulah tanpa sadar tubuh kita ini
yang sudah sempat dirusak oleh makanan-makanan yang beracun, kebohongan-kebohongan dari si jahat, kebohongan daripada ajaran turun-temurun, kebohongan daripada ahli-ahli agamawi. Ya. Nah, ketika kita makan setiap pagi, saudara, makan dan minum darahnya, firmannya, gitu. Makan dan minum firmannya, kita mulai mengerti. Kita makan dengan normal, seperti kita makan santai, gitu. Tahukah saudara? Kalau makan itu secara jasmani saja, kalau terburu-buru, itu saudara, itu gizi yang harusnya takarannya 100% gitu. Ketika cara makannya salah, terburu-buru atau apa gitu, tidak dikunyah pas gitu misalnya gitu, maka nilai gizinya yang harusnya 100% itu berkurang. Nah, jadi kenapa kita dibawa? Kenapa kita itu, pikiran kita ini harus ditarik keluar dari dunia ini? Kenapa kita harus tenang? Kenapa nggak boleh ada khawatir di sini? Karena itu akan mengurangi kualitas daripada yang kita makan itu. Makanya ketika kita lolos dalam satu tahap namanya rela kehilangan nyawa, kita sedang masuk kepada persiapan, kepada pelatihan kerajaan. Saudara akan terbiasa dan saudara akan masuk dan saudara akan benar-benar melihat bagaimana apa artinya dimerdekakan. Kamu pun benar-benar merdeka. Saudara akan ngerti. Bukan diterangkan oleh manusia. Pengalaman saudara bersama dengan Tuhan. Itulah yang membuat saudara benar-benar merdeka. Jadi dengan sendirinya takut kehilangan dunia ini, itu lama-lama sirna. Itulah yang membuat kita bisa masuk ke dunia yang lain. Kita masuk ke dalam kekekalan, saudara. Baik, saudara. Saya lanjut ya. Kubutuhkan, yang kubutuhkan katanya ya. Jadi, dikatakan dia diajari oleh orang tuanya sejak usia muda dan menerima hidupku. Lihat itu kunya itu huruf besar. Ya dia gitu juga. Dan sebagai hasil dari predestinasi, tahu kan predestinasi ya? Sudah kutentukan sejak dari semula. Itu arti predestinasi ya. Sebagai hasil dari predestinasiku, dia memiliki kualitas yang kubutuhkan. Nah, kira-kira seperti itulah kalau Tuhan itu mau berbicara ketika misalnya dia ganti Paulus ini dengan kata parling. Jadi saudara, ada yang sudah ngajari saya tanpa sadar buku-buku yang saya baca. Jadi Tuhan itu saudara, dia itu kayak menyodorkan, membawa buku-buku rohani kepada saya gitu. Dari Watchman ini, dari siapa saja, yang iman segala macam. Itu kayak dibawa. Jadi itu Tuhan butuhkan untuk Tuhan itu bisa bicara dengan bebas sekarang kepada kita. Ketika saudara maksudnya ini sekarang? Oke, jadi ketika ini saya baca, oh itu kemarin yang saya katakan ya Tuhan. Gitu.
Oh, itu yang kau maksudkan. Oh, terus engkau sekarang semakin bebas berbicara. Oh, itu hasil daripada engkau menaklukkan saya ya Tuhan. Dan saya mulai memilih untuk terus duduk di kaki Tuhan. Oh, itu karena engkau menaklukkan saya ya Tuhan. Gitu. Oh, ternyata cara kerjamu seperti itu ya Tuhan. Itu penemuan. Kan saudara, semakin saudara tulus, suci hati saudara, semakin suci. Suci itu begini saudara. Nggak menganggap diri kita benar. Tuhan saja yang maha kuasa. Tahukah saudara? Dia berani merendahkan dirinya. Kayak ngikuti kemauannya iblis. Contohnya tentang Ayub gitu. Kan dia ngikuti kemauan iblis. Dia ikuti permainannya. Nah, seperti itulah kita harusnya. Jadi ketika orang lain menyampaikan pemaparannya, jangan alergi dulu. Mau agama apapun dia. Dengerin. Mau dia itu mungkin teroris sekalipun. Untuk menaklukkan dia pakai saudara. Orang-orang yang sederhana. Yang gak takut sedikit pun dengan wajah jeleknya iblis. Saudara, iblis itu raja tipu. Tapi Tuhan katakan, kita mesti menaklukkan dia. Yang menaklukkan dia adalah Tuhan. Yang terlebih dahulu menaklukkan kita. Jadi semua arti yang dikatakan kita injak-injak iblis. Bukan pakai kuasa. Pemahaman orang tentang akhir zaman. Oh, Tuhan nanti datang di awan-awan. Oh, dia akan memerangi. Aduh, memerangi dengan apa? Dengan kuasanya. Aduh. Itu melanggar ini loh, saudara. Jadi untuk apa dia jadi manusia gitu loh. Kalau meruntuhkan pakai kuasa. Kenapa nggak dari dulu? Nah, jadi saudara, pemahaman orang Kristen yang masih terus berjuang, oh berikan aku kuasa segala macam, itu ketinggalan zaman jauh sekali, saudara. Jauh sekali yang ditinggalkan atau berusaha ingin supaya bisa membuat orang paham, ingin menginjil. Oh, iya. Sudah lewat 6. Tapi libur sekarang ya. Semua libur kah? Pikiran saya tadi masih 40-50 gitu. Libur sekarang ya. Semua libur kah? Boleh ya? Yang libur? Mbak Gwen nggak libur ya? Kerja ya? Oh, kerja semua. Oke ya. Nah, kita lanjutkan besok ya. Nah, tapi minimal saudara agak mengetahui dulu pola pikirnya Tuhan ya. Cara kerjanya Tuhan. Lembutkan hati saudara. Bebaskan Tuhan dalam hidup saudara. Buktikan kepercayaanmu kepada Tuhan. Lewat berani menerima Tuhan yang maha kuasa, yang maha hebat, yang maha lembut. Yang maha segalanya itu ada di rumah saudara. Yang maha rendah hati. Ikut bekerja bersama-sama dengan saudara. Ikut merawat anak bersama-sama dengan saudara. Ikut menjalani hidup ini bersama dengan saudara. Ikut berbicara dengan orang lain. Apa saja setiap detail dalam hidup saudara. Dia menyertai saudara.
Oh, itu keren ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini. Engkau boleh menyatakan dirimu bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami bagi Engkau sepanjang hari ini. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu besok pagi ya. Semua Tuhan memberkati. Shalom.